Kita alhamdulillah dilahirkan, umpamanya ya maaf ya, kita sehat tidak cacat, itu kebaikan Allah. Kan gitu. Jadi itu kebaikan Allah. Pertanyaan saya, kalau kita mau mengharapkan kebaikan berikutnya yang saat ini, kita tidak melihat masa lalu. Pernahkah kita bersyukur tentang kebaikan yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu bertahun-tahun kepada kita? Nah itu maksud saya. Sehingga kita sudah diberi kebaikan oleh Allah Ta'ala ini lupa. Jadi kalau kita itu sudah sholat, sudah ini, akhirnya hanya cuma doa, ya Allah aku mohon ini, aku mohon ini, aku mohon ini. Caranya biar itu ini, baca ini, baca ini. Padahal dulu itu banyak salah dan dosa. Tidak bersyukurnya puluhan tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para dulur beriman semuanya, alhamdulillah mudah-mudahan hari ini Anda semuanya penggemar Ustadz Dan Official Channel, Pak Tung Family Channel, Asep Hidayat Official Channel, dan Hasan Diri BFC Channel, mudah-mudahan senantiasa disehatkan oleh Allah, diberkahkan kehidupannya dan dimudahkan segala urusan. Amin. Hari ini ada sesuatu yang menarik. Temanya sering kita sebut-sebut dalam sholat kita dan dimanapun orang, bahkan ketika orang naik haji. Saya jadi terpikir ini Pak Tung, ada suatu saat ada orang bawa gandengan nih. Suatu ketika Suatu ketika itu anekdot aja. Kiri kanan satu, ada dua itu. Setiap berdoa di Tawaf, di Arafah, di Mina dan sebagainya, selalu yang disebut ini yang satu itu sampai ngiri nih. Nah yang satu ini siapa ini? Tema kita adalah tentang hasanah, yakni kebaikan. Jadi ada seorang suami punya dua nih, satunya hasanah, satunya bukan hasanah. Tapi bukan saya ya. Oke. Tema kita namanya satunya Linda. Satunya Linda. Tapi bukan Linda. Terus ada Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di mana-mana yang disebut adalah hasanah ini, yang Linda ini enggak disebut-sebut, kan saya disebut Linda ini. Gitu ya. Nah, apakah hasanah ini kita dapatkan dengan keinginan kita sendiri ataukah sudah seizin dan dalam keridhaan Allah? Bagaimana kita memperoleh hasanah itu? Apakah setiap doa yang kita panjatkan kemudian juga memperoleh ridha dari Allah? Yuk kita tanya ke guru saya, guru Anda, guru kita semuanya, Ustadz Dan di sini dan di sini kita akan nimbrung rame-rame secara santai. Ustadz, gimana Ustadz penjelasan Ustadz? Ya, bismillah. Alhamdulillah masih Haji Hasan, alhamdulillah. Jadi kita itu memang boleh berdoa meminta kebaikan dari Allah Ta'ala atau kebahagiaan dari Allah, boleh, dunia wal akhirat boleh, silahkan. Itu istilahnya kalau muslim itu malah wajib ya, minta itu dunia akhirat bahagia itu wajib kalau menurut saya. Tapi bagaimana Allah itu bisa memberikan kebaikan di dunia? Ini dunia dulu deh ya, belum akhirat dulu ya. Allah memberikan kebaikan dunia itu apakah sama yang seperti kita mohonkan atau yang sudah kita rasakan? Rasakan itu menikmati maksud saya. Dan di sini ini masih banyak persoalan yang banyak sekali kita ini yang muslim itu hanya beranggapan menurut dirinya sendiri, bahwa dirinya itu doanya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Nah, kebaikan ini banyak diharapkan. Contoh, orang yang sakit menaun mengharap kebaikan Allah agar diberi kesembuhan. Nah itu ya, orang yang mohon maaf ya, dari dia itu kerja lama puluhan tahun mengharap kebaikan Allah agar biasanya kalau nggak saya yang diberi rezeki, ya anak saya derajatnya ditinggikan dalam hal rezekinya.
dimudahkan, ditinggikan derajat, maksudnya agak kaya. Begitu Ustaz maksudnya. Termasuk itu dimudahkan. Agak kaya dan pejabat. Nah, sama termasuk ini yang kelas-kelas biasa nih, kelas-kelas kita nih ya. Sama seperti orang yang ingin jadi pejabat, itu kan mohon agar jadi pejabat. Nah, apakah yang terjadi jadi pejabat, betul-betul diberi kekayaan, kemudian dikabulkan doa, itu adalah kebaikan dari Allah dari sisi ridho. Apakah ya dari sisi ridho? Nah, ini yang harus kita ketahui. Jadi kebaikan Allah itu tidak hanya melihat dari sisi Muslim, bukan. Kebaikan Allah itu ke semua lini manusia. Rahmannya Allah. Jadi harus kita tahu dulu. Jadi rahmannya Allah itu dari ke semua manusia dan makhluk. Kambing bisa makan, bisa hubungan suami istri. Kambing hubungan suami istri. Apa itu namanya? Kambing laki, kambing perempuan. Ya, maksudnya gitu ya. Betina dan jantan. Saya di kesini gara-gara pemanfaatan tidak punya Hasan. Jadi dia bisa melakukan sesuatu itu ya kebaikan dari Allah yang memang sudah dibentuk oleh Allah Ta'ala. Jadi orang yang non muslim ya kalau dia itu sehari-harinya bisa baik, tertib dan sebagainya, ya bisa aja kepandaiannya dimunculkan oleh Allah Ta'ala, baik itu kaum atau personal ya. Kemudian rezekinya baik itu kaum, walaupun ini bukan muslim, baik itu kaum ya. Jadi Allah melihat dari sisi itu kebaikan itu. Kalau kita yang muslim, kita harus hati-hati bahwa semua yang diberikan oleh Allah Ta'ala, iya betul, bagi yang non muslim itu istijrat, iya benar. Tetapi apakah istijrat itu juga ada di muslim? Tetap ada. Karena walaupun dia itu muslim, dia tidak sholat, kaya banyak. Dia muslim, sholatnya biasa, nggak rajin ngaji, nggak rajin macam-macam, istrinya cantik. Maksudnya apa ini? Itu kan Maksudnya itu Haji Hasan udah waduh ini mulai nih. Maksudnya itu kalau kita itu dari dulu Maya Haji ya. Ustaz Hasan nggak mau, nggak berani. Masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan. Maksudnya itu ya yang kita sholat ini mau diberi cantik ya begitu itu ya begitu gitu loh ya. Ya yang lain-lain yang biasa malah kasih yang hebat, yang ini malah yang lain tuh sholatnya nggak bagus, ibadahnya kurang bagus, diberi kekayaan, punya istri, punya selingkuhan malahan loh. Oh itu kan enak menurut dia, menurut dia ya. nggak enak menurut siapa ya? Enak menurut dia, nggak enak di akhirat nanti. Benar, Pas ya. Nah, Iya. kebaikan inilah yang harus kita ketahui bagaimana caranya kebaikan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, entah kebaikan anak kita yang baik, soleh, soleha, entah rezeki kita yang baik, cukup, nambah, sangat-sangat cukup, berkah. Nah itu juga bagaimana itu kita bisa mendapatkan. Kemudian apalagi dimudahkan segala hal yang kita cari di dunia untuk mendapatkan akhirat. Nah ini jangan lupa. Jadi istilah dimudahkan segala urusan dunia kita untuk mendapatkan akhirat. Kok untuk mendapatkan akhirat gimana? Ya kita kerjakan semuanya karena Allah. Kemudian di perjalanan menjalankan pekerjaan itu jangan tergoda dengan emosi, marah, keminter, sombong. Itu kan perjalanan pekerjaan kan seperti itu. Jadi nggak bisa kita itu tetap walaupun bismillah. Di dalam perjalanan detik demi detik ini ada perjalanan ujian dari Allah Ta'ala. Nanti kita kesenggol dengan teman marah, kesenggol dengan teman curiga, kesenggol dengan teman merasa difitnah, padahal ya biasa-biasa. Nah, ini perjalanan walaupun diawali dengan bismillah, tetapi waktu per waktunya ini apakah itu betul-betul karena Allah? Nah itu kalau memang itu sudah ada emosi, marah, teman ini ini ada waktu-waktunya dia melakukan kesalahan. Dan itu ibaratnya kalau boleh saya cerita, itu akan ditimbang oleh Allah Ta'ala antara kebaikan dia di hari itu dengan kejelekan di hari itu ditimbang sebenarnya. Nah tinggal kita itu berpikir banyak mana timbangannya.
Bagi seorang muslim yang belajar taat kepada Allah Ta'ala, disinilah kita belajar. Kalau kita mengharapkan kebaikan dari Allah Ta'ala, ya jelas kebaikan itu umpamanya diceritakan innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mulai salah satunya itu. Ya, karena biasanya buntutnya kebaikan itu kan sesuatu yang berhubungan dengan nikmat lah istilahnya. Ya artinya adalah sesungguhnya mereka di dunia selalu berbuat kebaikan. Nah, kenapa di sini itu kebaikan yang ditonjolkan oleh Allah Ta'ala yang hubungannya dengan wafis sama iriskukum, di langit ada jalan rezekimu. Kebaikan di sini ini sebenarnya untuk global semua manusia, yang muslim maupun yang non muslim. Nah disinilah kebaikan. Jadi kalau non muslim itu dia ya baik ya secara ya keilmuan atau secara harta, yaitu dijaga sama Allah Ta'ala. Ini dijaga walaupun itu istijrah. Kalau yang muslim, ya ini harus dilakukan kebaikan. Jangan merasa kalau saya muslim itu nggak ada dosa. Loh ya nggak boleh seperti itu. Nggak bisa, karena kita melakukan dosa itu sebenarnya bisa aja setiap saat. Tapi kita nggak pernah sadar, apalagi yang merasa dirinya nggak punya dosa. Nggak bisa seperti itu. Nah, dari kebaikan-kebaikan ini yang dicontohkan tadi adalah berbuat baik. Berbuat baik itu yang bagaimana? Saya mencoba menjelaskan. Bagi seorang muslim, taatlah pada sholat 5 waktu, ini yang wajib. Kemudian baca Quran, kemudian puasa, kemudian menjalankan sunnah-sunnah yang lain. Sunnah-sunnah yang lain itu bisa yang berhubungan dengan ibadah, ya nambahin sholat sunnahnya. Bisa menambahin dengan puasa sunnah. Bisa nambahin, umpamanya ngaji seminggu atau 2 minggu sekali menjadi sehari sekali, walaupun beberapa ayat atau 1 ayin lah. Di situ kalau itu sudah bisa istiqomah, kebaikan itu kita kerjakan aja karena Allah. Jangan sampai kita mengerjakan kebaikan itu, kita itu pengen kuat sekali biar harta banyak. Walaupun kita bismillah, tapi hati kita itu ingin mengerjakan kebaikan itu, baca Quran, sholat, hati dan pikiran kita itu untuk harta yang banyak, itu udah dunia. Itu lillahi ta'alanya itu luntur. Nah ini yang tidak pernah dimengerti. Dengan adanya lunturnya ini, makanya suatu ketika dia sakit, mohon diberi kesembuhannya, nggak diberi sembuh. Bagaimana bisa membedakan keperolehan itu dengan ini lillahi ta'ala atau tidak, itu kira-kira itu? Kalau saya secara teori saya terangkan seperti itu. Kalau membedakan nggak ada yang tahu. Tergantung manusia itu sendiri. Tidak ada yang tahu karena manusianya sendiri kalau dia itu isinya di dalam hati itu ujub riya, mana tahu dia kebaikan yang kerjakan. Adanya ya ujub riya itu yang muncul aja di dalam hatinya, ngeremehin temennya karena merasa dia lebih hebat daripada temennya itu. Ngisi YouTube yang keminter itu kan banyak yang begitu-begitu itu. Nyerang ke temennya seperti itu kan keminter itu. Nah ini dia tidak tahu bahwa itulah ujub riyanya dia. Merasa ya. Iya dia merasa di titik itu. Padahal belum tentu dia benar. Nah, kalau menurut saya yang saya tahu, momennya saya bisa tahu itu salah, dia nggak boleh saya seperti itu. Ini menurut saya ya. Nah kebaikan ini kan wak sangka aja manusianya. Iya. Makanya kalau momennya tadi kamu itu tanya gimana kita bisa, nggak perlu bagaimana, kalau saya kerjain aja kebaikan gitu. Karena kalau momennya bagaimana kita tahu, berarti tahu rapot kita. Yang tahu rapot kita itu hanya Allah dengan rokib, atid sama rokib. Kita nggak tahu yang kita kerjakan. Tetapi kalau kita itu menjaga, kita jaga tubuh kita jaga semua yang ada di kita itu, menjalankan sehari-hari karena Allah Ta'ala, rokib yang catat. Dan kebaikan itu spesifik yang disuruh oleh Allah seperti itu, Pak? Ya pasti Allah menyuruh. Nggak mungkin Allah itu menyuruh yang tidak-tidak, itu nggak mungkin. Menyuruh tapi untuk meninggalkan. Menyuruh untuk meninggalkan kalau yang tidak baik. Menyuruh untuk meninggalkan bagi yang tidak baik. Nah itu kan baik juga sebenarnya. Itu arahan Allah. Makanya banyak dalam ayat-ayat Quran itu senantiasa kita disuruh menjadi orang yang baik, disuruh menjadi orang, banyak ayatnya di situ. Nah baik itu yang bagaimana yang nggak pernah dijelaskan dalam sehari-hari. Sabar menerima musibah, iya. Sabar itu bukan diam. Sabar itu ada aktivitas, Action. ada action. Sabar itu ada action, sabar itu ada action. Action
mencoba dia kerjakan, full sudah tawakal. Tunggu nanti hasilnya. Nah, Allah itu hanya bercerita tentang hasilnya. Jadi kalau namanya dia diam, itu bukan sabar, dia diam. Bukan sabar. Tidak ada ikhtiar. Dia tidak ada ikhtiar, atau memang dia hanya plonga-plongo, dia nggak ngerti caranya. Tapi kalau orang yang belajar taat kepada Allah Ta'ala, dia ngerti. Kayaknya saya mikir nggak bisa ini, nggak bisa. Saya minta tolong ini, kayaknya nggak bisa. HP dimatikan gimana? Ya Allah, kayaknya nggak ada yang bisa membantu saya. Saya hanya bersandar kepadamu. Boleh doa, ya Allah, aku mohon mudahkan segala urusan dunia aku saat ini untuk mendapatkan akhiratku ya Allah, dan aku tidak mampu. Aku serahkan kepadamu ya Allah, aku serahkan kepadamu. Pujilah Allah, subhanallah, walhamdulillah. Serahkan sama Allah Ta'ala. Karena memang ada hal-hal yang kita itu tidak mampu berpikir itu dalam suatu keadaan. Jadi kebanyakan orang kan harus, namanya enggak bisa. Harus itu kan pada pejabat yang punya planning istilahnya, atau sesuatu keadaan yang punya planning gitu. Nah, planningnya itulah nafsu. Berarti Ustaz, untuk mendapatkan tadi rezeki yang baik ya, judulnya tadi Mendapatkan kebaikan. Kebaikan itu berarti ikhtiarnya harus karena Allah Ta'ala, tawakalnya itu harus karena Allah Ta'ala. Tunggulah hasil. Tunggulah hasil. Ya, dimulai dari niat. Berarti Iya. niat dipelihara terus, Dipelihara terus, betul. Nah, ini betul. Proses ini Dipelihara terus, karena proses ini nggak akan selesai. Iya. Sampai di rumah pun sama. Sampai di rumah, saya kan nggak kerja ini di rumah, saya imam sama istrinya, lah kan nggak boleh juga. Itu tetap dijaga terus. Sama anaknya yang rewel, dia lihat gimana cara menaklukkan anaknya yang rewel. Menaklukkan itu bukan dengan menekan atau dengan ini, enggak, betul-betul menaklukkan karena kita paham bahwa saya harus, kalau orang Jawa itu ngelus-ngelus ya, apa namanya, menaklukkan dengan lembut istilahnya ya, menaklukkan dengan lembut maksud saya. Jadi itulah yang harus kita kerjakan. Jadi untuk menggapai kebaikan Allah itu tidak hanya pada saat dia dapat masalah, dia minta kepada Allah Ta'ala, di mana dia itu sebelum itu bertahun-tahun itu dia nggak begitu menjalankan perintah Allah. Makanya kalau dia tidak menjalankan perintah Allah, kalau doanya dia dikabulkan, itu istijab. Itu istijab. Siapapun orangnya itu istijab. Boleh nggak saya berpikir seperti ini Pak Ustadz? Berarti kebaikan yang kita lakukan di dunia ini sebenarnya untuk bekal kita di akhirat. Karena apapun yang akan kita dapat di dunia ini adalah Bakal. pemberian dari Allah semata, seperti itu Pak Ustadz? Iya, makanya yang paling gampang itu kebaikan dari Allah itu salah satu yang ringan yang bisa kita mikir. Kita dikandung ibu kita, dilahirkan oleh ibu kita, disusui ibu kita, itu kebaikan dari Allah. Kita alhamdulillah dilahirkan, umpamanya ya maaf ya, kita sehat tidak cacat, itu kebaikan dari Allah. Kan gitu. Jadi itu kebaikan Allah. Pertanyaan saya, kalau kita mau mengharapkan kebaikan berikutnya yang saat ini, kita tidak melihat masa lalu, pernahkah kita bersyukur tentang kebaikan yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu bertahun-tahun kepada kita? Nah itu maksud saya. Sehingga kita sudah diberi kebaikan oleh Allah Ta'ala ini lupa. Jadi kalau kita itu sudah sholat, sudah ini, akhirnya hanya cuma doa, ya Allah aku mohon ini, aku mohon ini, aku mohon ini. Caranya biar itu ini, baca ini, baca ini. Padahal dulu itu banyak salah dan dosa. Tidak bersyukurnya puluhan tahun, dolimnya ya tahunan. Nah ini kan nggak pernah diperhitungkan. Nah yang begitu inilah yang salah di hadapan Allah Ta'ala. Ya salah. Jadi akhirnya tetap aja Allah memberikan kebaikan bagi dia. Tapi itu istijab. Akhirnya apa? Orang yang seperti ini tidak melakukan kebaikan atau rasa syukur sejak dulu, biasanya ini pasti sombong. Pasti sombong. Oh enggak kok, kayaknya dia habis dia dapat rezeki banyak, dia banyak datengin yatim piatu. Tunggu aja bicaranya. Tunggu aja bicaranya kayak apa. Tunggu aja. Saya sering setiap minggu sekali, tiap malam Jumat atau ini saya datengin yatim. Lah kan ngomong dia akhirnya. Apa yang dia omongkan ke media atau ke ini? Apa yang dia omongkan di dalam hatinya? Dia hanya ujub ria. Kebaikannya jadi rusak nih. Nah,
Inna sayyati yudhibas hasanah. Tapi saya salut Ustaz sama orang tuanya Abi Hasan. Kenapa ngasih nama Hasan? Bukan Hasan. Jadi itu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi Hasan, baik terus. Saya itu hanya cuma saya itu itu juga mikirnya kenapa saya nggak dinamain nama-nama Israel aja. Atau Husin gitu. Ya, itu salah satunya memang betul. Jadi kita harus memahami bahwa kebaikan itu harus kita susun. Istilahnya kalau kita itu mau bangun gedung, pondasinya itu harus kuat. Jelas. Kan gitu. Disesuaikan dengan keadaan tanah kalau gedung. Ya, kalau gedung itu kira-kira. Jadi pada saat kita itu mau meminta kebaikan, gedung itu utuh beneran, nah pondasinya itu harus kuat, tiangnya harus kuat, baru itu nanti tersusun rapi. Nah yang jadi pondasi dan tiang dan lain-lain sebagainya itu apa? Rasa syukur kepada Allah Ta'ala, memohon ampun kalau kita itu setiap hari melakukan dosa. Lalu kita itu hanya istighfar itu hanya berapa kali sih? Sehari itu, coba kalau kita mau hitung-hitungan beneran, coba ayo jujur. Padahal kita itu dalam satu pembicaraan kita itu bisa salah ngomong berkali-kali loh itu. Makin banyak dan makin lama ngomong makin banyak salah. Sih, bener ya. Nah ini kita nggak sadar. Nah itulah yang harus kita lakukan. Belum nanti kita ada action, ada aktivitas. Bisa aja di situ tuh banyak kesalahan. Kalau nggak ini, udah saya mending diem aja. Diem aja nggak taunya nganggur itu salah karena menyanyiakan waktunya, bukan salah lagi. Nah inilah yang harus kita pikirkan. Semua kehidupan makannya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin itu jelas. Sampai ke kehidupan dan matinya kita itu harus karena Allah. Harus ingat. Istilah harus ingat beneran. Nah disinilah pengingat kita bahwa kalau ingin mengharapkan kebaikan dari Allah Ta'ala, benar-benar kita harus banyak mohon ampun, bersyukur, sudah diberi apa aja oleh Allah Ta'ala. Terus kita bisa merenung kok. Tiap kali sholat itu kita bisa merenung. Tubuh yang tidak, mohon maaf ya, tubuh yang tidak dibikin cacat. Selama tubuh ini tidak pernah patah, dipatahkan oleh Allah Ta'ala, disyukuri. Dapat istri yang baik. Dapat istri cerewet ya disyukuri. Kan gitu. Karena dulu doanya pengen jadi orang yang sabar. Saya hafal loh. Jadi hafal ya katanya ya. Jadi itu betul-betul harus diprogram. Tapi ada Kok tahunya baru sekarang gitu. Tapi ada tetangga saya Ustaz, doanya pengen sabar dan kuat. Ustaz, nah ini kalau misalnya orang pengen mendapatkan kebaikan dari Allah, tetapi dia tidak melaksanakan secara syariatnya, bukan karena Allah, kemudian juga tidak menunggu takdir dari Allah, kan begitu. Dia selalu berharapnya besar gitu, tapi tidak mau melaksanakan kewajiban. Itu termasuk penyakit bukan Ustaz di seorang manusia? Penyakit nafsunya yang besar, nafsu keinginan nanti jadinya prostat. Iya, prostat ya. Prostat. Kalau punya keinginan dia harus terpenuhi itu prostat. Harus. Misalnya saya nanya itu di sini ada buku nih 1000 penyakit apa? Gitu, Langsung ke situ. Kalau itu tanya yang bikin lah. Saya hanya ya boleh. Maaf ya. Boleh jadi kebaikan yang diberikan Allah kepada kita itu menjadi ujian buat kita agar kita ingat lagi kepada Allah. Seperti itu, Pak Ustaz. Iya, istilahnya. Jadi kan diceritakan banyak namanya ujian itu mulai dari kekurangan harta, kelaparan, kehilangan jiwa dan termasuk buah-buahan itu diceritakan dalam surat Al-Baqarah itu kan jelas ya. Betul. Nah, salah satu nikmat, ujian nikmat itu yang buah-buahan itu. Buah-buahan itu kan dari pohon. Pohon itu berarti dari kita nanam pohon, nyiramin, nanti hasilnya buah. Maksudnya ada dari upaya, kita, ya, ada ikhtiar kita itu bekerja. Kita bekerja dengan cara-cara yang baik, kan gitu. Nah, nanti ada hasilnya bulanan seperti itu. Itu ya dari Allah Ta'ala. Itu diceritakan
oleh Allah Ta'ala ujian. Ujiannya bisa banyak, bisa berkurang, seperti itu. Ya Mas. bisa namanya ujian kan, mau banyak mau kurang mau dipensiunkan. Kalau dikasih banyak terus kita enggak merasa itu ujian. Ujian itu tergantung gurunya. Kalau gurunya masih banyak ya banyak. Iya gimana tadi? Gimana tuh? Kamu nanya apa tadi? Lupa ya. Dipotong soalnya tadi berarti saya stop bicara. Yang lupa apa tadi yang lupa? Ngopi Yang siang. lupa apa yang lupa? Yang lupa apa tadi? Apa ya tadi? Ujian. Ya, kalau misalnya kita dikasih harta yang banyak itu kan ujian. Kalau kita nggak tahu itu ujian, langsung jadi istijrat. Apa memang ada sesuatu istijrat itu karena kita tidak melakukan sesuatu dikasih itu namanya istijrat? Bagaimana sebenarnya itu? Iya istijrat. Jadi kita tetap harus, memang boleh husnudzon bahwa harta kita halal itu boleh. Tetapi harus hati-hati apakah kita itu sesuai dengan harapannya Allah. Kan berbuat baik yang tadi, innahum kan qabla dzalika muhsinin. Itu harapan Allah. Itu harapan Allah tapi nggak sekali. Oh ya. Kan itu kan setiap waktu harus dikerjain. Karena hidup kita ini juga sudah diberikan waktu oleh Allah untuk melakukan itu. Nah itulah yang diberikan oleh Allah Ta'ala agar harta kita itu halal, thayyib, berkah. Nah orang itu mau melakukan itu kalau dia pengen. Kalau itu terjadi, apa yang mesti dilakukan kira-kira coba? Maksudnya terjadi yang gimana nih mas? Tiba-tiba ada yang tidak baik yang kita lakukan misalnya gitu. Lah kok tidak? Hah? Nah, kalau ada tidak baik yang kita lakukan, bukan saya nggak mau di situ. Ya nggak mau lah. Ya, maksudnya yang saya lakukan gitu ya. Nah itu dari proses ada sesuatu tidak baik yang dikerjakan pasti ada proses berpikir. Kayak kepepet misalnya ada satu kebutuhan di luar kemampuan gitu misalnya. Itulah setan menghembuskan. Astagfirullah. Itu setan yang menghembuskan. Karena sebenarnya Allah itu pasti mencukupkan. Nah yang menjadikan orang tidak cukup itu adalah nafsunya. Nafsu pasti. Dan itu bertahun-tahun seperti itu ya Pak Ustadz ya? Itu siapa itu? Maksud saya bertanya. Kayaknya ada kasus ini. Boleh tanya itu. Pertanyaanmu itu kan kesannya ada seseorang yang melakukan. Jadi makanya walau kalau itu dilakukan bertahun-tahun, ya dia nanti akan dipertanggungjawabkan yang bertahun-tahun ini. Sama dengan kebaikan yang kita lakukan bertahun-tahun, maka akan mendapatkan hasil juga kira-kira kan seperti itu. Paling tidak di akhirat itu jelas. Iya. Pahalanya jelas di akhirat. Kalau persoalan Allah itu mau memberikan di dunia, itu bonus menurut saya. Tetap itu bonus karena kebaikan akhirat ini adalah tujuan utama kita. Jelas kita kerjakan. Ikhtiar, kok ikhtiarnya kita, tapi cukup. Ngasih makan anak cukup, istri cukup, bisa ini cukup ya. Tapi kalau saya minta lebih, kok belum dikasih sama Allah, senyum aja. Karena kita nggak tahu Allah itu mau ngerjain kita di titik mana, kan nggak ngerti. Nah disinilah kita harus berpikir, oke, saya coba tegakkan terus. Istilahnya kebaikan demi kebaikan terus karena Allah. Nah dari situlah nanti siapa tahu, oh kayaknya saya diuji sama Allah Ta'ala. Bisa aja kalau saya diberi rezeki tambah. Karena kebaikan itu rata-rata kalau manusia itu kan rezeki nih hubungannya. Apa namanya? Harta. Nah ini terus, oh iya ya kalau kemarin saya itu diberi, oh iya ya kemarin itu saya ada, oh pasti saya salah ini. Nah mulailah mengukur diri itu di situ. Akhirnya alhamdulillah ya Allah. Tapi dijaga, ini harta ini milik Allah nih. Harta ini milik Allah. Kerjakan itu, ditabung yang baik. Mau sedekah silahkan, niatnya karena Allah. Silahkan untuk apa-apa silahkan. Nah inilah itu yang hal-hal baik yang terus dikerjakan. Tetapi kalau itu hanya grogotin tulangan, grogotin split, grogotin pasir, grogotin semen, grogotin galian, kayu, hutan, itu kan ya silahkan menikmati besoknya. Kalau saya sih gitu, saya nggak perlu ngomong itu korupsi, enggak, silahkan aja menikmati. Banyak kok orang yang kerja di situ pengajian, nggak ada yang digubris itu ustadznya ngaji di situ itu. Dia hanya minta kalau instansinya itu banyak proyek namanya. Udah itu.
mau selamat aja. Mau selamat, mau enaknya. Mau enak aja. Bukan Ya. mau selamat, mau enak. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Kebaikan Allah itu bukan nikmat dunia, bukan. Kebaikan Allah itu adalah betul-betul apa yang kita kerjakan sehari-hari, nanti Allah akan memberikan. Tapi memberikan kepada kita itu juga nggak tahu. Nah, kalau kita mau belajar taat, semua petunjuk Allah yang baik untuk kita itu ada di sekitar kita. Umpamanya Ustaz Asep waktu di haji, tiba-tiba di sini ada yang ngomong, kok ini Ustaz Danu dimaki-maki yang di sini ya, kan gitu. Itu kan nggak ngerti, padahal di depan Ka'bah tapi ada maki-maki di dalamnya. Nah, itu menurut saya itu detik itu adalah kebaikan yang diberikan oleh Ustaz Asep untuk belajar. Yang biasanya emosional belajar tenang. Karena ada sesuatu yang ini ngomong gak karu-karuan, memaki-maki, Ustadz harus lebih tenang. Sampai pulang ketemu sama saya tersenyum. Insya Allah saya udah tahu. Saya doain sebentar, hilang langsung. Alhamdulillah hilang ini Ustadz. Nah, di situ akhirnya Ustadz belajar. Apa yang bisa saya pelajari? Ustadz diajak belajar tenang, sabar, dan bijak. Paling Ustaz kasih bilang, saya gak kuat, tapi itu gak kuat saya. Nah, ya itulah mencoba menahan nafsu amarah dari titik itu belajar. Apa selalu begitu Pak Ustaz? Untuk kebaikan itu selalu yang tidak enak itu yang diberikan itu. Kan itu tidak enak yang dirasa itu. Ya, kalau kamu bilang tidak enak, di situ memang kamu itu selalu berharap Allah itu memberikan enak. Padahal yang tidak enak yang kita alami pun sebenarnya itu kebaikan dari Allah Ta'ala untuk kita. Makanya yang tidak enak jangan protes, terima aja lillahi ta'ala. Kalau kita terima dengan syukur, dengan memuji Allah, itu kan kita mencoba mengamalkan la haula wala quwata illa billah. Itu mengamalkan itu. Berat. Itu mengamalkan. Oh ya, saya tahu. Amalkan itu, terima dengan lapang dada, lapang hati. Nah, itulah nanti siapa tahu terus kita lakukan dengan istiqomah. Mudah-mudahan kebaikan Allah itu kadang-kadang enggak kita minta, tetapi Allah itu memberikan petunjuk agar kita menjalankan ini. Setelah kita kerjakan, loh, alhamdulillah. Yang dulunya kalau ada hujan mau ke klinik itu sempit, agak bau-bau air. Yang alhamdulillah sekarang lega. Karena apa itu? Ya, lebih besar mobilnya. Alhamdulillah. Yang dulunya walaupun kecil tapi kredit, sekarang besar nggak kredit, kan itu kan Bis itu, mobil bis. Mudah-mudahan nanti saya tuker sama yang sebelahnya. Ji, saya itu pengen dengar alhamdulillah, kok nggak ada ya tadi ya? Dari kemarin Ustaz. Takut ria. Jadi kira-kira yang baik itu yang seperti apa Pak Ustadz? Mengharapkan kebaikan Allah atau kita mengerjakan kebaikan aja dengan niat karena Allah? Sebenarnya yang lebih ringan analoginya gini. Kalau kamu kerja di suatu tempat, kerja aja rajin. Bosmu tahu kok kamu rajin kan enggak. Itu bos orang. Muslim atau non muslim, dia bos kerja pasti dapat. Paling tidak sama seperti yang kamu inginkan. Kalau bosmu agak baik dikit, dilebihkan karena kamu rajin. walaupun bosnya nggak lihat misalnya itu Pak Ustaz. Jangan pasti lihat, mana bos yang tidak lihat. Ada CCTV. Ada laporannya. Misalnya nih, Iya. misalnya Awan ya ini pengalaman aja. Misalnya ada kurir gitu, katanya kurir mengambil barang, bosnya kan nggak lihat ini. Nah, dia serampangan aja gitu kira-kira bekerja mengambil barang. Nah itu bagaimana sebenarnya itu bisa mempengaruhi juga itu kebaikan. Bisa. Kalau mamanya dia tahu ini yang diambil makanan, dia harus meletakkan baik. Pada posisinya lah. Ada adab, ini makanan. Ya. Bukan ini makanan taruh di daerah, maaf nih selangkangan naik motor. Lah itu kan adabnya nggak bagus, wong dia tahu itu makanan. Berarti harus yakinlah kepada Allah lah yang melihat kebaikan. Pasti Allah itu melihat, kan ada rokib sama atid.
Kalau dia tahu ini makanan ya Mas, iya. Kalau masa taruh di ini sih. Ya, benar itu. Kan gitu. Nah, itu yang nyatet langsung Atik. Dia nggak sopan. Ini makanan yang akan dimakan oleh orang. Iya. Nah, di titik itu kalau dia biasa, orang yang seperti ini, umpamanya maaf nih ya, umpamanya kurir nih. Kurir ini, bagian yang pelayan ambil ini, biasanya nanti rata-rata yang saya amati, dia tidak naik jabatannya. Dia hanya kurir aja. Karena cara berpikirnya dia seperti itu, nggak ada adab, nggak ada ini. Mohon maaf loh ya ini ya. Tapi kalau dia ada adab, nih dia dicatat oleh malaikat raqib. Nah kalau dicatat oleh malaikat raqib, dia punya keinginan bahwa dia itu tidak ingin jadi kurir terus. Dia ingin punya naik jabatan atau punya apa. Dia coba adabnya meletakkan ini, adab dia dicatat oleh malaikat raqib. Suatu ketika dia dimarah sama bosnya karena terlalu sopan ini, dia diem, dia hanya nangis, menerima gitu ya. Dia terima. Itulah ujian berarti Itu ujiannya, walaupun itu tidak enak. Suatu ketika dia ngelamar pekerjaan, dia dapat, dia lihat dia bagus, bosnya ini dinaikkan. Itulah cara Allah. Tapi kewajiban kita juga yang melihat kurir itu nggak benar, kita wajib mengingatkan juga ya. Boleh mengingatkan, boleh. Asal jangan di sini ada marah dan biasanya kan seperti itu Pak ya. Masalah hebat ya. Iya, bukan masalah hebat, merasa kok itu di apa namanya ya diawur-awur itu loh istilahnya. Itu kan muncul. Boleh sih, boleh. Nah, itu tetap dinilai oleh Allah Ta'ala. Itu dia mencari kebaikan Allah itu. Dia bicara dengan sopan, walaupun dia itu benar. Siapapun mau pejabat kayak kalau omongannya ngawur aja dia tetap dinilai tidak baik oleh Allah Ta'ala. Kalaupun dia itu lolos terus, dia jadi jabatan terus, itu istijur. Walaupun kita nih, kita itu dakwah kelihatannya di depan TV baik-baik, tetapi di luaran fitnah temennya ini itu juga dinilai oleh Allah Ta'ala. Itu dinilai tidak baik. Dan malaikat Atid yang mencatat. Kalau dia baik-baik di TV, di hatinya itu biar kelihatan bagus, bijak. Itu yang nyatet bukan roket itu, walaupun dia keluarkan ayat-ayat Quran. Yang nyatet tetap Atid karena dia tuh biar orang sayang. Itu kan walaupun dia bismillah ini artinya ini kan beda. Ingin tampil, ingin hebat, ingin ini, sehingga orang tuh biar melihat saya itu percaya kalau saya itu ustadz beneran namanya. Kan gitu, kemana-mana bawa ya, atribut seperti itu sama. Nah itu ya sama itu. Kalau kita hebat orang itu, tapi Atid nyatetin aja terus. Sibuk. Iya sibuk itu malah Atid. Nah di sini beliau tidak tahu bahwa walaupun dia dakwah, tetapi dia tidak mencari kebaikan Allah. Dia tidak mengerjakan yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Ada ya seperti itu. Walaupun bismillah itu hanya beberapa detik, kemudian detik per detiknya isinya ujub riyah, selesai sudah. Bukan karena saya. Gitu. Insyaallah seperti itu. Insyaallah kalau a'lam. Oke, alhamdulillah sudah dapat banyak ilmu itu ya. Ini mudah-mudahan juga sebagai salah satu dari kebaikan itu ya. Amin. Insyaallah. Ridho dari Allah. Ustaz di kesempatan ini juga saya menyampaikan juga nih, mudah-mudahan ini salah satu kebaikan juga nih Ustaz. Alhamdulillah kan Allah mempertemukan saya khususnya dengan Ustadz itu ya. Kemudian juga ada orang-orang soleh yang lain. Amin. Pak Asep, Tarno, Pak Haji Zain, Bunda Sari juga semuanya alhamdulillah. Nah proses ini kemudian seperti yang harapan Ustadz juga ini dari zaman bengkel hati dulu Ustadz. Dari 2009 ya? Iya 2007 kalau benar. Saya 2009. Mulainya sih ya. Tapi kalau tahu nama Ustaz Dano dari 2004. Nah nanti ada kisahnya di sini tuh ya. Itu dari 2004 itu dapat video-video beliau, dapat biodata dan sebagainya. Nah di saat ini saya rangkai sebagai pemulung saya Ustaz, sebagai pemulung. Kayaknya minjem kata-kata dari SMS, dari diskusi, dari YouTube dan sebagainya saya kumpulin di sini. Tapi kan seperti yang Ustaz pesankan wanti-wanti, penyakit
itu dari buah tangan kita. Kemudian sembuh itu hanyalah sebuah bonus saja. Iya. Dari keseharian kita, bagaimana tauhid kita benar, bagaimana akhlak kita mulia dan sebagainya. Kalau itu sudah bagus, maka otomatis insya Allah kita diberi kesehatan oleh Allah. Insya Allah, insya Allah. Itulah yang saya pesankan juga, makanya di sini meskipun ada banyak tadi sebab, solusi dan doa dari penyakit, tapi kami berharap jangan membaca langsung ke situ, Ustaz. Tapi di sini ada kajian-kajian yang biasanya Ustaz sampaikan. Ada tangga balakal jannah, ada lintalahu, kemudian juga ada latah luka, kemudian ada istighfar, wabil asharim yastaghfirun dan sebagainya. Alhamdulillah semua saran saya olah, tapi berdasarkan apa yang sudah beliau sampaikan. Nah, ini mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi bagian dari hasanah tadi. Amin. Kebaikan ya. Iya, betul. Dan penulisnya juga orang baik. Insya Allah. Namanya Hasan. Tapi ya mohon maaf Ustaz, kalau memang mungkin ada kekeliruan, karena kan kadang-kadang pendengaran saya, pandangan saya mungkin tidak jeli, sehingga analisis yang mestinya ditulis demikian kurang demikian. Nah, ini mohon dimaafkan. Kalau saya, manusia itu tempatnya salah. Kalaupun salah ketik, salah nulis, salah persepsi, nggak apa-apa. Kalau ada orang yang nggak suka, lah itulah karena otaknya jelek. Kalau saya gitu. Kalau yang namanya salah ketik, salah ini, normal menurut saya itu. Nggak harus sempurna. Kalau ada orang yang mengkritik saudaranya hanya salah-salah ringan, dia kritik habis-habisan, orang itu otaknya penuh dengan setan sebenarnya. Serius. Kalau mamanya salah ini dibicarain, ini kan ringan biasa. Tapi kalau dia mengkritik ya ini, itu otaknya penuh dengan setan. Itu yang ya itu fitnah dajjal itu di situ. Dia ngeritik saudaranya dengan tajam, dengan ini, itu otaknya dajjal semua. Padahal hanya ringan aja sebenarnya, itu bukan kesalahan yang fatal. Insya Allah nanti salah nggak apa-apa edisi lagi. berikutnya bisa dikoreksi apabila ada koreksi-koreksi ada Nggak apa-apa, tapi salah-salah ketik itu udah biasa. Yang penting jangan salah harga. salah masuk kantor. Sama satu lagi, Salah satu lagi salah alamat. Alamat palsu. Dan Alamat kan- beli bukunya Oh, gitu. iya. Awalnya itu kan judulnya berburu pada Ustaz Danu kan sesuai dengan banner di vlog saya, tapi ternyata ini saudara kita Ustaz Asep ya, Ustaz Abdul Aziz Abtubani itu sudah mendaftarkannya di SPN, sehingga kita nggak bisa lagi betul. sesuai dengan ini saya usul ke Ustaz untuk saya beri judul ini karena ini menarik juga. Alhamdulillah, meskipun isinya bukan 1000 tapi lebih. Insya Allah 1150 sekian. Itu namanya merendahkan diri. Alhamdulillah. Tapi ini varian penyakit. Artinya kalau ada batuk berdarah, batuk berdahak, gitu. batuk kecil itu bagian dari varian, saya hitung satu-satu. mantap. Bukan satu tapi Bukan ada satu tiga. batuk. Betul. Gitu. Dan ini membaca nggak usah membaca sebaris tentang penulis, nggak usah. Yang lain aja dibaca ya. Ini ada akhir zaman. tapi ngomong-ngomong ini berapa lama menyusun buku ini, Abi? Ya Allah, dari 2010. 2010. 2010 karena waktu itu sama terdekat belum dapat izin dulu juga. Beliau senyum-senyum aja nggak larang, tapi kalau senyum-senyum berarti saya harus tahu sebagai orang Jawa Bisa membaca. saya paham. Oh, berarti ini sempat dimuseumkan dulu ya? Ya, saya museum di email. Tapi hikmahnya jadi nambah. Jumlah penyakitnya itu jadi nambah, lebih lengkap dan alhamdulillah insya Allah mudah-mudahan pembaca ya ketika membutuhkan ada di bagian ini. Saat kemarin ada itu Mbak Rifda dari Arab Saudi mau pulang, ada kasus seminggu ini mau pulang, ada kasus setelah alhamdulillah di sini ada, langsung saya share. Ya Allah cocok Pak Hasan gitu. Saya cocok ini saya mau beli nanti gitu. Ya alhamdulillah. Ya saya minggu depan saya mau pulang. Belinya ke siapa? Belinya ke siapa? Insya Allah nanti ada Bunda Ani boleh, Bunda Sari boleh. Coba Mbak Didot ya? Mbak Didot di sini. Boleh. Kok tangannya ke sini? Kalau tangannya ke sini Pak Tung. Tangannya ke sini tapi lain. Biasa ada nggak nanti di sini nih, di sini ada. Insya Allah di sini ada diskusi ada. Nah kalau mau buka boleh nih
sudah ahli kalau mau buka tutorial. isinya kayak apa. Iya, ini hanya sekedar pengetahuan saja kan kalau Tutorial buka plastik. Gimana ini? Sampai ke sultannya enggak, tinggal gini. Oh, lebih mudah ya. Iya. Bisa di zoom. Oh iya benar. Oh iya benar. Seperti itu. Bisa benar. Biasa buka-buka ya Ustaz ya. Biasa buku, tapi bacanya enggak juga. Yang sulit-sulit. Dan ini ada quote-nya juga nih, kumpulan quote yang ada di buku ini juga quote-nya, tapi saya juga di pembatas buku yang keteledoran kurang teliti nggak ada ini silakan lapor karena semua buku Dapat itu. saya coba sisipkan. Tapi barangkali ada yang keselin nggak ada yang maaf misalnya gitu, tapi setiap bukunya ada. Nanti Bener, kalau di bener. warung buku 76 juga ada nih. Siap. Ya ini juga enak bahasanya dari kamus ini ada ABCD-nya nih. Oh. Abjadnya. Nah, alfabetis. Alfabetnya. Saya air ketubannya sulit pecah misalnya. Nah, ini di huruf A artinya. Oh, bukan air K ya. Batuk B bukan K. Bukan K, ketuban bukan itu ya, di A. Air ketuban. Kalau ketuban misalnya K. Oh, gitu. Terus ada misalnya Menstruasi sakit gitu. M. Oh. Atau kalau di M enggak ada di H. Di H. Kayak misalnya N ada. apa itu? Nasi uduk. Wah. Guyon, Pak. Tuh, jadi hurufnya ada E, nanti encok. Oh, iya, Di bawah huruf bagus ya. E. Terus alfabetis, insya Allah nyarinya Lebih mudah ya, Pak, sistematis. ya. Iya. Lebih mudah lagi kalau beli. Ya, boleh nih. Kalau boleh ke saya juga boleh. Tapi Mbak Siap. Didat itu kan yang saya percaya. Iya. Urusan Jadi pecahnya administrasinya. di sini ya. Sama aja. Boleh ya, Mbak Didat itu yang Iya. saya percaya, Pak. Iya. Oke. Alat Tuh, kelamin mungkin lagi. ada- mudah-mudahan diberkahi Allah. Amin. Oh iya, amin. Amin. Kenapa? Ada bonus barangkali buat pemirsa, misalnya beli 10 ada free 1. Insya Allah bisa kalau 10. Free ongkir. Tapi bisa nakin ya. Insya Allah bisa yang belum selesai loh. Pinter aja San. Tapi insya Allah ini lebih terjangkau lah. Ini lebih terjangkau. Isinya padat karena kita tata letaknya kita coba bagi dua untuk kamus penyakit. Satu halaman 2 bagian, 2 kolom, jadi Supaya bisa lebih memuat banyak. mudah dan Kalau menarik. lebih tebel lagi nih. Oh. Iya. Iya. Iya, iya. Insya Allah. Itu Ustaz. Ya, monggo. Oke. Ada komentar terakhir untuk ini? Alhamdulillah senang-senang aja saya hal yang tidak ini menjadi saudara-saudara kita itu mulai memahami tentang penyakit karena jujur aja kalau saya cerita di klinik alhamdulillah banyak sekali yang sakit itu diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala khususnya yang tidak egois, tidak emosional. Kalau dia itu egois sama emosional sulit karena pada saat saya memberikan saya mau mendoakan pasti saya berikan nasihat. Nah tinggal orang itu ada egois kan, kalau orang egois itu beri nasihat kan enggak cepet-cepet didoain lah itu kan harus didengerin dulu saya. Nah kalau dia sudah menolak ya sudah. Ya saya mikirnya Allah nggak akan ngabulin kalau saya seperti itu. Kalau mau mendengarkan kan sama. Sebenarnya kan kasus mendengarkan nasihat. Jadi itu sebenarnya masuk satu ayat Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u. Jadi di sini ayat tersebut itu ada di dalam proses penyembuhan. Jadi kalau seseorang dia nggak mau dengerin nasihat saya, ya saya nggak bisa ngapa-ngapain karena dia nggak masuk pada ayat ini. Padahal ini harus didengarkan, perhatikan agar mendapatkan rahmat. Nah kalau dia menolak mau mendengarkan, ya dia menolak rahmat Allah. Nah, salah satu rahmat itu yang dia inginkan kan sembuh sebenarnya. Salah satu loh ya. Kalau dia nolak ya nggak bisa, saya nggak bisa cerita kayak begitu. Saya kan bukan Tuhan, saya manusia biasa. Oke, alhamdulillah terima kasih Ustaz Danu, Ustaz saya, Ustaz kita semuanya, Pak Tum, Ustaz Asep ya yang luar biasa ini, kompeten ini. Kompeten. Ya, Kenapa itu gambarnya kok gelap gitu sih? Wah, ini ilmu padangan ini. Siapa sebenarnya sosok yang ada di dalam bayangan ini? Ada cahaya, orangnya samar-samar.
tapi jelas. Yang bisa nebak dapat hadiah. Tapi kalau yang ini sih kayaknya saya yakini foto saya ini. Ke bawah ya. Alhamdulillah tentang hasanah kita luar biasa. Mendengarnya tadi sudah diuraikan panjang lebar, dan saya juga menyampaikan salam juga dari Teh ini dari Bandung, Maria Kiptiah ini. Kemudian dari Mbak Suki yang di Taiwan, kemudian Mbak Supri di Taipei, sama Mbak Lilis di Taipei juga, Mbak Islina di Singapura, di Malaysia, dan satu lagi Mbak Teti Mulyadi di Singapura. Mudah-mudahan mereka semuanya memperoleh kebaikan dari perjuangan yang selama ini dilakukan di negeri China untuk Mbak Ani dari Bekasi. Ani dari Bekasi. Amin. Terima kasih, mohon maaf, dan semuanya kita harus lillahi ta'ala. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.